Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari Septiadi. Saya dari instansi SMK Negeri 01 Palembang. Hari ini saya akan membuat video mengenai pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial. Oke, selamat siang anak-anak. Siang, Pak. Sudah makan siang? Sudah ya. Oke. Nah, hari ini di pelajaran kita yaitu pelajaran coding dan kecerdasan artifisial, coding dan KA, kita akan mulai mempelajari apa itu coding dan bagaimana coding dan kecerdasan artifisial itu bisa membantu kita dalam bidang pendidikan. Bidang pendidikan di sini bagaimana coding dan kecerdasan artifisial itu bisa dipadukan sehingga kita bisa gunakan untuk belajar mengenal lebih dekat bahasa pemrograman. Oke. Nah, sebelum Pak kita mulai belajar, hari ini ada yang tidak masuk? Siapa? Fardan, satu orang. Oke, berarti kalian berapa? 3-3 ya? Berarti 3-2, ada satu yang tidak masuk. Oke, sebelum mulai, salah satu boleh pimpin doa. Marilah teman-teman, sebelum mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke. Sebelum masuk belajar, karena ini sudah siang, biar otot-ototnya lemas, boleh berdiri dulu, terus bikin panjang kayak itu, baris panjang. Oke, yuk, diri. Oke, ya, silakan berdiri dulu. Diri, ya. Satu baris saja. Kalau bisa, kalau ini tidak bisa ya, 2 baris ya. Oke. Pastikan yang di belakang bisa pegang pundak kawannya. Pastikan. Ayo enggak apa-apa. Ini. Yang itu juga. Ya, pastikan pundak kawannya bisa dipegang. Kalau enggak agak rapat nih, jadikan satu, Be. Agak rapat, Be, jadikan satu. Iya. Kalau bisa jadikan satu, kalau bisa. Oke, sudah? Itu nyambung, Rehan nyambung ke belakang tuh. Nah, ya kayak ini nah. Oke, ini agak rapat ya 2. Oke, ini namanya game hujan. Oke, kita tes dulu ya. Kalau hujan itu kalau dia hujan, kalau Pak ngomong hujan gerimis. Nah, kayak ini ke pundak kawannya, kayak ini hujan gerimis. Jari-jarinya nih. Hujan gerimis. Nah, oke. Hujan batu. Oke. Hujan batu, tangannya dikepel. Terakhir kalau Pak ngomong hujan petir. Oke, ngerti? Siap? Siap ya? Pak mulai. Hujan gerimis. Hujan batu. Hujan petir. Petir. Oke. Hujan gerimis. Gerimis lagi. Batu. Petir.
Oke, sudah. Sekarang balik ke sana. Balik ke sana. Oke. Siap? Hujan petir. Petir. Hujan petir. Gerimis, gerimis, gerimis. Petir, petir lagi, petir. Batu, batu. Gerimis, gerimis. Oke, sudah. Balik. Oke, boleh duduk. Kayak mana? Agak ini sakit apa? Tambah sakit. Kurang kerok di badan deh. Oke, kita mulai ya. Kita mulai. Oke, pertama ini kan pelajarannya coding dan kecerdasan artifisial. Coding itu mungkin ada beberapa yang kenal namanya pemrograman. Oke. Coding. Oke. Nah, kebetulan di nama pelajaran kita itu namanya coding. Sebelum Pak mulai, siapa yang tahu apa itu coding? Oh ya, Vina, boleh? Menurut Vina, coding itu suatu bahasa pemrograman yang bisa digunakan untuk membuat software. Oke, terima kasih Vina. Oke, boleh tepuk tangan dulu untuk Vina. Oke. Jadi benar ya. Jadi contohnya kalau umpamanya kamu kan beli komputer kan, beli mainboard, beli prosesor, beli semuanya lah ya. Mainboard, prosesor, VGA, apalagi ya, pokoknya semuanya keyboard. Terus kamu rakit kan, kamu belum bisa jalankan kan, benar enggak? Maka kamu perlu yang namanya software ya, atau program tadi ya. Karena biar kita bisa memberikan perintah kepada komputer itu kita membutuhkan yang namanya program software, dan untuk menghasilkan program itu lewat proses yang namanya coding atau pemrograman kan, nama orangnya programmer. Oke, jadi coding nama aktivitas itu kata kerja ya, coding pekerjaannya mengoding, memprogram orangnya programmer. Oke. Nah, hari ini kita akan coba. Oh ya, coding itu sebelum itu bahasa pemrograman yang kalian tahu apa? HTML, benar. HTML itu apa? Python, benar. JavaScript, benar. C++, oke, banyak bahasa pemrograman itu kira-kira mudah dipahami atau susah? Lumayan. Ada yang jawab agak susah, ada yang jawab susah, lumayan. Oke. Intinya untuk belajar bahasa pemrograman itu kita perlu belajar lebih lanjut dulu kan? Nah, hari ini kita akan mulai belajar tentang web programming. Oke? Kita akan belajar tentang web programming. Web programming ini pemrograman website. Tahu website ya? Website itu yang kalian buka di web browser, oke? Website dibukanya di alatnya namanya web browser. Web browser contohnya apa? Google Chrome, Firefox ya, Safari. Kalau di HP itu ada juga Google Chrome ya. Oke, ada juga bawaan dari Microsoft itu apa? Iya, Internet Explorer, Microsoft Edge ya. Oke, hari ini kita akan mulai belajar tentang web programming, pemrograman web. Nanti kita akan buka di web browser. Nah, untuk web programming ini kita masih pakai yang front end. Jadi web programming itu ada yang di depan tampilan, ada yang di belakang. Di belakang tuh mesinnya. Oke, kita akan belajar yang simple dulu, yang di depan front end. HTML. Kita akan menggunakan 3 bahasa. HTML ini untuk strukturnya. Kemudian kita akan pakai CSS ini untuk mempercantiknya, untuk tampilannya. Dan yang ketiga kita akan pakai JavaScript ini untuk menjalankan website tersebut. Jadi biar mungkin ada yang perlu dijalankan, contohnya jam, ada perhitungan-perhitungan.
maka menggunakan JavaScript. Oke. Nah, yang akan kita buat hari ini Pak kasih contoh dulu, simple. Pak, hari ini kamu pernah lihat game ular enggak yang di HP Nokia? Pernah. Oke. Game ular yang di HP jadul dulu ya. Dulu Pak pakai tuh HP Nokia tuh. Dulu ada game ularnya hitam putih. Dulu Pak ingat juga dulu kalau zaman itu kirim SMS itu bisa kita bikin gambar-gambar itu. Jadi itu karena dia kotaknya kan pas kan, tidak berubah-ubah. Kalau sekarang kan beda. Kalau sekarang mau kirim gambar cukup di attach pakai WA ya. WA kirim gambar lewat WA bisa langsung. Kalau zaman itu tidak bisa dia karena hitam putih. Oke, hari ini kita akan bikin game ular. Game ular yang seperti di HP Nokia zaman dulu. Kalian pasti pernah lihat ya? Oke. Itu kita akan bikin seperti itu dengan menggunakan 3 bahasa pemrograman. HTML, CSS, JavaScript. Pak ulangi lagi, HTML itu untuk strukturnya. Ibarat rumah tuh HTML itu tiang-tiangnya. Oke. CSS itu mungkin sudah mulai dicat kan tampilan cantiknya kan. Oke, atapnya dicantikkan. Nah, kalau JavaScript itu rumah tuh dialiri listrik. Nah, itulah ibaratnya gitu. Oke, biar hidup kan rumah tuh perlu dialiri listrik, dialiri air, internet. Nah, rumah tanpa internet lah bosen sekarang ya. Oke. Nah, untungnya sekarang ini kan zaman sekarang tuh ada teknologi namanya artificial intelligence, kecerdasan buatan. Nah, jadi kita akan memadukan bagaimana tadi kan coding tadi kamu bilang kan susah kan? Agak lumayan susah, ada yang bingung juga. Bagaimana kita bisa mempelajari coding tadi dengan dibantu artificial intelligence agar lebih mudah memahami. Oke. Pertama, untuk bicara dengan AI kita perlu yang namanya apa ini? Kalau umpamanya kita ngetik prompt, benar sekali prompt. Sedangkan ini namanya chatbot. Ini chat GPT, oke? Sebenarnya ini namanya apa? Nama teknisnya chatbot. Kayak di Telegram kan ada chatbot juga kan? Gemini ada chatbot. Oke, kita berbicara dengan chatbot, nanti chatbotnya yang ke server artificial intelligence. Nah, kita akan ketik promptnya. Kamu boleh lihat ini, boleh contoh. Sekarang Pak akan menunjukkan prompt. Prompt ini jadi susunan kata-kata yang akan kita masukkan ke dalam chat GPT, ke chatbotnya, agar nanti kita mendapatkan hasil yang sesuai dengan keinginan kita. Yang pertama adalah tadi kita perlu mempersonifikasi chatbot ini mau jadi apa. Jadi kita boleh mulai dengan Anda adalah seorang programmer web. Nah, dengan sini kita membatasi si chatbot tadi agar berperan sebagai cuman di website aja ya, programmer web. Kalau enggak nanti dia akan takutnya dia bikin gamenya dalam bahasa pemrograman yang lain. Anda adalah seorang programmer web. Lalu yang kedua, buatlah, kita minta dia mau bikin apa? Buatlah sebuah game ular seperti di HP Nokia lama. Oke. Buatlah sebuah game ular seperti di HP Nokia lama. Game terdiri dari 3 file, yaitu HTML, CSS, dan JavaScript. Buatlah terpisah HTML, CSS, dan JavaScript-nya. Oke, HTML. And buatkan HTML, CSS, dan JavaScript terpisah. Oke, lalu kita enter. Oke, kita tunggu hasilnya dan berikut 3 file yang Anda minta. Index.html-nya dapat kita. Oke, lalu ini dapat JavaScript dan kita di Pak sudah dapat semua. Ada index, ada stylenya, ada JavaScript-nya. Oke. Lalu setelah kita dapat 3 file ini, kita buka aplikasi di Windows yang namanya Notepad. Oke, boleh kita search Notepad, enter. Nah, ini Notepad tampilannya sangat polos, putih.
kita mulai masukkan dari yang namanya HTML. Oke. Kita mulai masukkan yang HTML. Kita cari HTML-nya. Oke, ini ada HTML-nya. Pak dapat. Salin, Pak salin coba. Kemudian Pak ketik di notepad-nya, Ctrl V. Save as. File save as. Nah, ini ingat ya, 3 file ini harus kita simpan dalam satu folder yang sama ya. Berarti kita bikin dulu foldernya, umpamanya Pak bikin di D. Di D Pak klik kanan. Pak bikin new folder namanya game ular. Oke, Pak bikin folder namanya game ular. Terus Pak simpan di dalam ini, Pak ganti file name-nya jadi index.html. Oke. Save as type-nya ganti jadi all files. Oke. Nah, oke, ini kalau sudah, ini ada 3 file, index, script, dan style.css ya. Ada 3 file. Ingat 3 file ini harus di dalam satu folder ya. Nah, sekarang kita akan coba jalankan. Untuk jalankan, boleh klik 2 kali di index.html atau klik kanan open with Google Chrome. Oke, kita. Oke, ini gamenya ya. Jadi kita. Oke, ini gamenya. Nah, sekarang Pak mau tanya, gamenya kalau kalian lihat masih polos nggak? Tampilannya gimana? Polos ya. Berarti kita perlu nambahkan apa biar kalau mau diedit, umpamanya ini kan polos, mau bikin biar dia lebih berwarna, file yang harus kita edit index, HTML, CSS atau JavaScript? CSS ya, karena itu berhubungan dengan tampilan ya. Oke, berarti nanti kita buka di style.css, boleh kamu edit, nanti boleh ditanya dengan chat GPT-nya. Terus Pak tanya satu lagi, kalau umpamanya ularnya, lihat ini ularnya. Ularnya cepat apa lambat ini menurut kamu? Cepat ya? Lumayan. Kira-kira kalau ular ini mau dilambati, apa mau dibikin lebih cepat lagi? Yang mau diedit HTML, CSS atau JavaScript? JavaScript, karena JavaScript itu ibaratnya mesinnya ya. Oke, sudah ngerti. Oke, sekarang Pak akan keliling untuk melihat kamu yang sudah bisa bikin gamenya. Udah ke save Pak? Enggak, pasti di save tadi. Sini Cak, ini caranya. Oke, kita buka ya. Buka tadi di space. Ini gamenya ya. Iya Pak. Nah, kita masuk ke background dulu tadi Pak. Oke. Oke, coba mulai ulang. Oke, dijalankan. Oke, ya. Nah, jalan ya. Iya Pak. Oke. Nah, nanti tinggal ditambahkan backgroundnya ya. Iya Pak. Oke. Siap. Ini jalan nih. Nah, ini jalan. Oke, nanti ininya yang polos ditambah ya, background ya. Boleh dicari ini. Kamu jalan. Sudah, dibeneri lagi. Ini belum jalan. Sini ada, sudah jalan. Nah, ini jalan ya. Tuh. Ini sudah jalan. Tapi agak lambat ya. Kayak bisa. Oh, bisa kecepatannya bisa dimainkan ya? Iya, bisa. Oh, ya itu naik. Udah fitur kecepatan. Oke. Oke, ya. Oke, ada lagi? Yang sudah? Punya Atala sudah? Sudah ya? Oke. Boleh lihat itunya? Kodenya Atala. Iya. Oh, ini notepad ya. Ini scriptnya ya. Oke. HTML-nya di di ular nama foldernya ular 2. Oh, ini. Oh, jangan diklik 2 kali dia. Diklik kanan open with. Klik di tadi folder sini. Nah, ini klik kanan open with notepad.
Oke. Oke nih. Ya, terima kasih ya. Ya. Oke Vina, boleh Vina jelaskan hari ini apa yang sudah Vina pelajari? Di sini diajarin bikin prom yang bagus, terus diajarin cara bikin game jadul juga, game ular cari Nokia. Pakai 3 bahasa, terus cara ngubah background, cara ngaturnya, pakai codingan HTML, CSS sama JavaScript. Apakah pembelajaran hari ini menambah wawasan baru bagi Vina? Nambah, soalnya Vina juga baru tahu kan kalau background itu bisa diganti pakai CSS, bisa disetting juga pakai JavaScript. Apakah Vina setelah ini tertarik untuk lebih lanjut untuk mengenal tentang coding dan kecerdasan artifisial? Tertarik sih. Tertarik. Oke. Terima kasih Vina. Ya. Oke Atala. Hari ini apa yang Atala sudah pelajari? Yang Atala pelajari hari ini, Pak, bagaimana cara membuat game ular jadul menggunakan Notepad, Pak. Menggunakan Notepad ya? Ya, Pak. Oh, ya berarti ngetik programnya di Notepad ya? Ya, Pak. Oke. Nah, apakah pembelajaran hari ini menyenangkan bagi Atala? Hari ini menyenangkan karena menambah wawasan baru untuk Atala, Pak. Terutama di coding, Pak. Di coding. Hal baru apa yang Atala dapat hari ini dari pembelajaran ini? Hal baru yang Atala dapatkan yaitu, Pak, cara membuat game jadul ini, Pak. Oke. Nah, apakah setelah pertemuan hari ini Atala tertarik untuk mendalami lebih lanjut mengenai coding atau pemrograman? Atala tertarik, Pak, karena ternyata menyenangkan, Pak. Oke, Atala, terima kasih. Ya, Pak.